Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan mereview langsung ke aplikasi Tomorrow ya teman. Jadi kalau misalnya kamu ngikutin video sebelumnya, kan kita udah coba menganalisa mengenai Bank Tomorrow ini. Dan kita udah jatuh kesimpulan bahwa sebenarnya Bank Tomorrow ini merupakan bank digital yang lumayan oke juga. Dan bahkan boleh kamu gunakan untuk menyimpan uang, ataupun kalau kamu pengen berinvestasi, pengen manfaatin fiturnya, itu juga boleh ya. Karena banknya udah legal dan fiturnya juga mantep-mantep banget. Nah kali ini kita bakal langsung ke aplikasinya langsung ya teman, tapi nanti mungkin aku bakal top up dari Bank Jago. Tujuannya adalah supaya ada dana dan supaya nanti kita bisa coba fiturnya ya teman. Nah aku udah download aplikasinya di sini Tomorrow. Salah satu yang aku suka adalah di sini kita bisa login menggunakan sidik jari ya. Ini artinya aplikasinya udah canggih banget, udah sangat well optimized banget ya teman. Nah kalau kita sampai di halaman awal, di sini ada Tomorrow Everyday Account, terus sebelah kanan ada Tomorrow Saving Account. Di sini aku memiliki 980.000 di jumlah saldo utama. Kemudian di Tomorrow Saving Account aku masukin 20.000 ya teman. Kemudian yang ketiga ini adalah Tomorrow Power Saver. Nah penjelasannya adalah Tomorrow Power Saver ini merupakan time deposit ya teman, dimana kamu deposit, setauku nanti uang kamu bakal dikunci teman. Tapi dengan kamu menyimpan uang seperti itu sama aja kamu beli deposito dan uang kamu nanti bakal dikembalikan di akhir periode beserta dengan bunga yang dijanjikan. Di sini kamu bisa lihat bunga yang dijanjikan itu sekitar 4,25%. Jadi bagi kamu yang pengen beli deposito, kamu bisa juga investasi di sini. Cuma kalau misal kamu tanya apakah aku pribadi invest di deposito, aku pribadi kurang suka ya. Karena menurut aku pribadi, kita seorang investor, kalau kita mau investasi, kita harus mengalahkan yang namanya inflasi ya kan. Dimana angka inflasi di Indonesia dari 15 tahun terakhir itu berkisar di antara 6% sekian. Maka dari itu kita harus cari investasi yang bisa menghasilkan return lebih dari angka inflasi tersebut. Nah kalau misalnya yang tengah, ini Tomorrow Saving Account. Di sini adalah istilahnya kalau di neobank ini neo now-nya ya teman. Dimana kamu di sini bisa taruh uang, uangnya bisa ditarik kapanpun, bisa setor kapanpun, tapi uang ini bakal diistirahatkan dan uang ini bakal menghasilkan bunga yang lebih tinggi ketimbang kamu taruh di Tomorrow Everyday Account. Kalau Tomorrow Everyday Account ini istilahnya cuman kayak kantong utama. Di sini kamu dapat bunganya cuma kalau nggak salah 0,5% ya teman per tahun. Sedangkan kalau misalnya di Tomorrow Saving Account ini kamu bisa dapat hingga 4% per tahun. Jadi menurut aku lumayan banget ya, daripada uang kamu nganggur. Boleh juga sih kalau kamu sementara taruh di sini. Tapi kalau kamu mau yang lebih oke, boleh juga kamu taruh di Cbank ataupun taruh di Bank Neo ya teman. Taruhnya di Neo Now. Itu bisa dapat bunga hingga 6% per tahun. Nah, kalau misal kamu ke bagian transfer, di sini kamu bisa transfer ke bank lain ya. Kalau misal kamu transfer ke bank lain, seperti bank digital lainnya, kamu nggak akan dikenakan biaya sama sekali. Contoh kalau misalnya kita transfer ke BCA. Nih, kalau misalnya aku coba transfer, di sini kamu bisa lihat ya, aku kirim dari Tomorrow Everyday accountku, dari rekeningnya sekarang, aku kirim ke BCA akun utamaku. Kamu bisa lihat ya, bahwa di sini bebas biaya layanan, yang artinya kita bisa mengirim ke bank lain tanpa dikenakan biaya admin ya, teman. Itu merupakan fitur yang basic banget kalau misalnya kita menggunakan bank digital ya teman, dimana rata-rata sekarang bank digital itu udah menyediakan fitur untuk bisa transfer switching ke bank lain tanpa kena biaya. Nah di sini juga bisa, jadi mantep banget bagi kamu yang mau manfaatin, ini oke banget ya teman. Kemudian di sini kamu juga bisa top up dan tagihan. Di sini ada banyak banget ya pilihannya, ada e-money, e-commerce, kartu kredit. Kamu bisa bayar kartu kredit sana. Di sini kamu juga bisa bayar listrik, telepon, tagihan, TV, kabel, internet, kemudian hiburan, tiket, cicilan, asuransi, dan pajak. Kan di sini juga bisa bayar pajak ya. Nah, kalau misalnya kamu mau top up e-money, ini bisa juga. Kamu tinggal pilih yang bagian e-money ini. Contoh kamu pengen top up GoPay. Nih contoh di sini aku masukin ke nomor teleponku di GoPay ya, teman. Kita tinggal pencet lanjut. Di sini kamu bisa lihat biaya adminnya itu Rp0. Yang artinya kita saat kita mentop up ke bank e-wallet ini, kita nggak akan dikenakan biaya sama sekali. Berarti ini udah mantep banget ya teman. Sedangkan kalau misalnya kamu menggunakan bank konvensional BCA aja, kamu mau top up e-wallet itu dikenakan biaya Rp1.000. Di sini kamu bisa top up tanpa dikenakan biaya sama sekali. Nah cuma kelemahannya adalah di sini kalau misalnya kamu mau top up, dia ada nominalnya, di mana nominalnya itu dikunci ya, mau 50.000, 100.000, 200.000, 500 atau 750. Jadi nominalnya nggak bisa suka-suka kita mau masukin berapa. Contoh kita lagi ada transaksi misalnya pengen masukin cuma 70.000, ya nggak bisa, karena di sini kamu harus masukinnya paling nggak 100.000. Kalau misalnya kamu mau masukin 150.000, ya nggak, masih bisa sih kamu masukin 100 sama 50.000 rupiah. Cuman itu hanya kelemahan minor, tapi yang penting kamu bisa top up tanpa dikenakan biaya. Itu yang paling penting dari semuanya ya teman. Di sini kamu bisa top up Astra Pay, GoPay, Aisaku, Jakwan Pay, Cashpro, Link Aja, OVO. Oh di sini masih belum ada Dana ya teman. Cuman yang paling sering dipakai biasanya GoPay. Jadi ini udah mantep banget ya. Kamu bisa top up GoPay tanpa kena biaya. Kemudian nanti GoPay-nya bisa kamu gunakan untuk membeli bibit. Nah kemudian BeFast ini adalah kalau misalnya kamu ingin mengirimkan uang dengan bank lain yang udah
support BFast juga ya teman. BFast itu adalah BI Fast atau Bank Indonesia Fast ya teman. Sini kamu tinggal masukin nomor ponsel atau email atau nomor rekening. Berarti udah mantep banget ya teman. Nah kalau misalnya favorit ini adalah kontak yang udah kamu save. Misalnya kamu udah pernah kirim ke rekening tertentu, nanti pasti bakal masuk di favorit, sehingga next time kamu mau kirim uang itu bakal simple banget. Kamu nggak perlu ribet-ribet lagi input nomornya, tinggal pilih di favorit ini. Nah kalau misalnya kamu scroll ke bagian bawah, di sini kamu juga bisa mengaktifkan kartu debit kamu ya. Cuman saat ini aku belum aktifin karena aku belum perlu banget juga sih ya teman. Karena aku selama ini lebih fokus untuk menggunakan Cbank atau enggak Neobank atau Bank Jago. Itu 3 itu udah cukup sih. Cuma kalau misalnya nanti aku aktifin, mungkin nanti aku bakal review juga ya. Nah kalau misalnya bagian transaksi, ini adalah transaksi yang udah kita lakukan di Tomorrow ini. Di sini kamu bisa lihat, di sini aku udah masukin 1 juta. Ini kemarin aku tes ya teman, aku top up 1 juta. Kemudian 20.000 aku masukin ke Tomorrow saving account. Nah Tomorrow saving account itu apa? Kamu bisa scroll ke bagian tengah ini ya teman, Tomorrow saving account. Di sini kamu bisa menabung. Ini yang tadi aku bilang seperti Neonow. Cuma bedanya di sini adalah kamu bisa seperti main game gitu ya teman, dimana dengan semakin banyak kamu nabung, kota kamu bakal semakin bagus teman-teman. Nah di sini kemarin aku udah coba masukin 20.000, makanya sekarang pas aku pencet level up, kotanya semakin bagus. Nah kalau misal kita coba masukin uang lagi, nanti kita bakal bisa mendapatkan upgrade ya. Sekarang kan kotaku level 2 nih. Kalau misal kita masukin 50.000, kita klik di sini. Nah nanti kota kita bakal makin bagus lagi ya. Sekarang kota kita tuh udah di upgrade lagi, udah menjadi level 2. Kemudian total tabungan kita jumlahnya menjadi 70.000. Nah kemudian kamu bisa menabung lagi dalam 4 jam 14 menit 26 detik. Kalau misalnya kita back, kita ke City of Tomorrow. Nah nanti kalau misalnya timer ini udah habis, misalnya udah lewat 4 jam, kamu bisa top up lagi ya teman. Kamu tinggal pilih angka berikutnya. Angkanya semakin besar, artinya tabungan kita semakin besar di sini. Dan semakin besar tabungannya, maka bunga yang kita dapatkan bakal semakin gede. Sebenarnya ini nggak bakal dapat apa-apa sih, tapi cuma bikin keren aja ya teman, supaya kita makin semangat lagi nabungnya. Karena dengan kita ngelihat ini, wah ibaratnya kita seperti main game, kita nabung, kita bikin kota kita semakin bagus. Kalau misalnya kamu pengen tarik uangmu, ini juga bisa ya. Kamu tinggal ke bagian tarik uang di sini. Nah kemudian kamu tinggal pilih berapa uang yang kamu pengen tarik. Karena kemarin aku udah masukin 20.000, kemudian masukin 50.000. Jadi total saldoku saat ini adalah 70.000. Sini kamu tinggal masukin berapa uang yang pengen kamu tarik. Misalnya kamu pengen narik 1.000, kita pencet tarik uang. Nah sekarang saldo kamu udah berkurang deh jadi 69.000, dan 1.000-nya bakal langsung masuk ke saldo utama. Di sini jumlah saldo kita udah berkurang ya jadi 69.000. Saldo utama kita udah masuk jadi 931.000. Kan tadi awalnya 1 juta. Kemudian aku masukin 20.000 jadi 980. Kemudian aku masukin lagi sisa 930 karena tadi masukin 50.000 ya teman. Kemudian kita tarik 1.000, makanya jadi 931.000. Dan di sini jadi 69.000. Jadi ini emang kamu bisa pindah-pindahin ya teman, antara Tomorrow Everyday Account sama Tomorrow Saving Account. Tomorrow Saving Account ini tujuannya adalah kamu dapat bunga yang lebih tinggi, terus sekaligus kamu bisa main game nabung ya teman. Nah kalau misal kamu klik ke bagian ini adalah kalau misalnya kamu pengen nanya ke supportnya ya. Tim supportnya sangat gampang banget dihubungin. Kemarin aku udah coba tes, nanya-nanya juga sangat cepet diresponnya di sini. Kalau misal kamu ada kendala, kamu bisa nanyanya di sini ya. Oke, sekarang kita bakal bahas gimana cara top up ya teman. Caranya seperti biasa, kamu tinggal salin nomor ini, yaitu nomor rekening kamu. Kemudian kamu tinggal top up menggunakan bank yang lain ya teman. Kalau misal kamu menggunakan BCA konvensional, maka kamu bakal dikenakan biaya admin. Maka dari itu kita bakal top up di sini menggunakan either itu Bank Jago atau Neobank atau Cbank ya teman. Karena dengan menggunakan bank digital, kamu nggak akan dikenakan biaya sama sekali. Kali ini aku bakal menggunakan Bank Jago ya teman. Di sini aku memiliki saldo sekitar 12 juta. Kita bakal coba masukin aja ya di sini. Gimana caranya? Kita tinggal ke bagian beranda, kemudian kita tinggal pilih kirim dan bayar. Setelah itu, kamu tinggal pilih kontak baru ya teman. Kemudian kamu di sini pilih ke bank lain. Lalu kamu pilihnya, oh di sini juga kamu udah bisa mengirim menggunakan BFast ya teman. Kalau misalnya banknya udah support BFast, kamu bisa kirim juga ya. Ya udah, kita tinggal pilih bank ya teman. Karena Tomorrow ini adalah UOB, jadi kita kirimnya UOB bukan Tomorrow. Karena kalau misalnya kamu masukin Tomorrow, di sini nggak ada ya teman. Misal kamu masukin Time Airway, tuh nggak ada ya teman. Kamu harus masukinnya UOB. Nah dari UOB ini kita tinggal masukin nomor rekeningnya. Kalau udah, kamu tinggal pencet periksa di sini ya teman. Setelah kamu pencet periksa, pastikan bahwa ini adalah nomornya benar ya teman. Kalau misalnya nomornya benar, kamu cek namanya. Kalau namanya udah sesuai nama kamu, berarti itu udah benar ya. Misalnya di sini kamu masukin, katakan kamu masukin 5 juta. Di sini kamu bisa lihat minimum transfernya itu adalah 10.000 rupiah. Jadi kalau di bawah 10.000 nggak bisa ya teman. Ini kita masukin, katakan kita masukin 5 juta. Kita tinggal pencet lanjut di sini. Nah di sini kamu perlu pilih jenis penerimanya sama status pendudukan ya. Biasa nggak perlu pilih ini sih. Nah ini kamu bisa lihat ya, jumlahnya sekian, dikirimnya kemana, kirimnya dari mana, dari kantong utama. Kemudian kamu bisa lihat ya, biaya kirimnya gratis. Karena seperti yang aku bahas tadi, kalau kita menggunakan bank digital itu emang biasanya gratis ya teman. Ya udah, kita tinggal pencet kirim sekarang. Kemudian kita tinggal masukkan password seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet konfirmasi ya teman. Setelah itu uang kita pun uang sedang dikirim. Kemudian ada notifikasi
kasih, Daniel telah diperbarui. Kemudian terakhir bakal masuk notifikasi seperti ini, uang berhasil dikirim. Kita tinggal pencet oke di sini. Nah, kalau misalnya kamu mau top up, kalau bisa kamu top upnya dari bank digital juga, supaya kamu nggak dikenakan biaya admin sama sekali ya teman. Kalau misalnya kamu pakai bank lain, kamu misal pakai BCA, itu bakal kena biaya admin. Nah, kalau misalnya kita cek sekarang jumlah saldo kita harusnya udah bertambah ya. Kita back sekarang, kita reload. Sekarang uangku udah menjadi 5.931.000 ya teman. Nah, jadi gitu ya teman, cara untuk menggunakan bank digital Tomorrow ini. Nah, kalau misalnya kartu kredit, di sini aku masih belum bisa review karena aku pribadi masih belum mendapatkan kartu kreditnya. Kenapa aku belum dapat? Karena aku udah coba apply, cuman aku menggunakan slip gaji luar negeri sehingga ditolak ya teman. Bagi kamu yang bekerja di Indonesia, kamu bisa pakai slip gaji Indonesia, mungkin kamu bisa mencoba untuk membuka kredit cardnya. Cuman pastikan kalau kamu pakai kredit card, kamu harus bijak dalam menggunakan kredit card tersebut. Kalau bisa hanya digunakan sebagai alat pembayaran, jangan sampai kamu menggunakannya untuk utang-utang yang bersifat konsumtif ya teman. Itu sangat aku nggak rekomendasikan. Seperti yang selalu aku ajarkan di channel ini. Kamu harus bisa bedain mana utang produktif sama mana utang konsumtif. Nanti kalau misalnya kredit cardnya udah bisa, kalau misalnya aku udah berhasil mendapatkannya, mungkin nanti bakal aku review di video-video berikutnya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu. Kemudian bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi. Dengan menggunakan kode tersebut, kamu dapat bonusnya kamu pakai buat investasi ya teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.